lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan Yesus. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara, para suster, para bruder dan adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus. Jika Anda mencari seseorang dan tidak menemukannya di rumahnya, kemanakah Anda akan pergi? Oh, telepon saja, pastor. Iya, kalau ada telepon. Ada telepon pun belum tentu bersambung, karena ia hanya mengisi kuota tapi lupa membeli sinyal. Maka biasanya
orang akan pergi, oh ya, ke tempat dia biasa nongkrong. Jika tidak menemukan di tempat dia nongkrong, maka orang akan pergi ke tempat kerjanya. Umat beriman yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bangkit dan tidak menemukan murid-muridnya di suatu rumah tempat mereka bersembunyi, Yesus pikir, dasar para nelayan pasti sudah ada di danau sana. Maka Yesus segera pergi ke danau Tiberias. Dan benar saja, ia melihat Petrus CS sedang menghela perahunya ke darat dengan wajah kesal. Tidak ada ekspresi. Karena apa? Karena perut sudah lapar, semalam-malaman mereka mencari ikan, tidak menempatkan seekor pun. Kedinginan, kecewa. Lalu Yesus kasihan dengan mereka itu. Maka Yesus minta, tolong pasang jalamu di situ, di lambung ke kanan sampanmu, kamu akan mendapatkannya. Dengan sedikit rasa kesal, tetapi ya udahlah, siapa tahu ada ini akan beruntung. Mereka tebarkan jala dan di luar kebiasaan bahwa siang-siang mereka bisa menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Dan tentulah mereka menemukan semangat kembali karena lihat ikan-ikan besar dan akan bisa makan kenyang. Maka segera sesudah membereskan perahu, mereka naik ke darat, sudah bawa beberapa ikan tuh dipakar. Ternyata sudah ada di sana panggang arang. Mungkin kita merasa aneh, kok roti dipanggang di atas arang itu? Memang tidak ada oven, tidak ada alat ya seperti sekarang alat elektrik yang masukkan roti nanti ceret meloncat sendiri. Maka satu cara supaya roti yang sudah keras atau bahkan mungkin ada sedikit jamur, ya dipanggang di atas bara api itu supaya kriuk-kriuk dimakan. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disebutkan tadi pada satu ayat bahwa para murid tidak berani bertanya siapa engkau. Tetapi pengalaman tidak mendapat ikan, kecewa, lapar, kedinginan, kemudian pasang jala lalu dapat melimpah. Lalu Yesus katakan, mari makan. Semua itu membangkitkan memori mereka akan tahun-tahun yang lampau ketika Yesus memanggil mereka di tempat yang sama, lalu pergi mengikuti Yesus dan beberapa kali kelaparan, ya makan diadakan oleh Yesus dan seterusnya. Pengalaman yang perjumpaan itu membuat mereka akhirnya ingat semua yang telah terjadi dan mata mereka terbuka melihat itu Yesus. Aneh juga tadi disebutkan bahwa mereka mula-mula tidak mengenal Yesus. Aneh sungguh, mengapa ya? Apakah banyak orang mirip-mirip dengan Yesus sehingga itu tidak dikenal? Mungkin ada orang yang mirip-mirip, ya. Tetapi Bapak, saudari-saudara yang terkasih, mengapa para murid tidak spontan mengenal itu Yesus? Karena dalam pikiran mereka Yesus telah mati dan dimakamkan. Mungkin telah busuk jasadnya. Jadi karena di pikiran mereka Yesus mati dan dimakamkan, mereka lupa kata-kata bahwa akan bangkit pada hari ketiga. Mereka hanya ingat
mati dan dimakamkan. Sudah. Maka waktu melihat Yesus mereka tidak spontan mengenalnya. Sebab pengalaman sudah berabad-abad lamanya orang mati tak pernah kembali. Orang yang meninggal tak pernah hidup lagi. Maka itu juga sejumlah pengalaman itu membuat mereka lambat mengenal Tuhan. Tetapi beberapa kejadian dalam waktu singkat itu membuat mereka mengenal, oh itu Yesus. Umat beriman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah mengenal kembali Yesus, mereka jadi bergairah. Dan dalam bacaan Injil tadi disebutkan mereka tak bisa ditutup mulut lagi. Dilarang pun makin menjadi-jadi mengajar Yesus, mengajarkan bahwa Yesus telah bangkit dan seterusnya di Yerusalem. Mengapa mereka berkhotbah dengan berapi-api di Yerusalem? Karena mereka ingat sejumlah warga Yerusalem inilah yang menjadi saksi penderitaan dan wafat Yesus di Kalvari. Maka mereka ini harus diyakinkan bahwa Yesus telah bangkit, dan agar mereka percaya dan diselamatkan. Bahkan agak aneh dalam bagian akhir bacaan pertama tadi, mereka gembira karena menderita. Bukan ketakutan, bukan mengeluh, tetapi mereka bersuka cita karena boleh dianiaya. Sebab dengan cara itu mereka dapat mengalami penderitaan Yesus sendiri. Di Danau Tiberias, murid-murid dipanggil menjadi rasul dan penuh semangat mengikuti Yesus. Dan di Danau Tiberias juga Yesus membangkitkan seluruh ingatan para murid dengan segala pengalaman bersama Yesus. Dan memang tidak dibacakan pada bagian Injil ini, tapi pada bagian lain kita akan mendengar, dan mungkin kita bisa ingat secara spontan, Yesus mengutus mereka dan memerintahkan Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Mereka tidak takut dan penuh semangat mewartakan Yesus bangkit. Mengapa? Satu, karena mereka memang akhirnya tahu dan mengalami sendiri Yesus bangkit. Dan itu harus diberitahukan kepada dunia. Sebab berabad-abad lamanya nenek moyang mereka wafat, selesai, dikuburkan, lenyap, meninggal dunia, tak pernah muncul lagi. Tetapi kini era baru, Yesus wafat, dimakamkan, dan bangkit. Dan itu harus diketahui dunia. Kedua, para murid menjadi bersemangat, menemukan gairah untuk mewartakan itu karena mereka merasa disayangi oleh Yesus. Waktu Yesus mendapati mereka kecewa, lapar, kedinginan, Yesus tidak mencela mereka. Dasar kamu, dulu kamu berkali-kali juga pergi ya, lupa bak roti, lagi kau buat yang sama. Maaf omong, babi hutan tak pernah terperosok di lubang yang sama, tapi kamu melebihi mereka. Pengalaman dikasihi membuat mereka tak bisa diam, harus mewartakan Yesus. Dan yang ketiga ialah ada suatu keinginan, kalau mereka merasa mengalami disayangi oleh Yesus, semua orang juga harus mengalami hal yang sama. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan segala kebaikannya kepada kita sekalian.